Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga seluruh para ulama yang telah menjelaskan hikmah-hikmah beliau, seluruh orang tua kita dan juga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman bagi kita, menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang dua hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua adalah hamba-hamba yang sedang dalam perjalanan atau sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada hikmah yang ke-32, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal huyubi. At-tasyawwuf pakai shin itu at-tasyawwuf, bukan at-tasawuf tapi at-tasyawwuf. Artinya adalah perhatian dan keinginan untuk mengetahui. Jadi tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyubi, perhatian dan keinginanmu yang kuat untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu dari aib-aib atau dari kesalahan, khairun, itu lebih baik, min tasyawwufika, dari perhatian dan keinginanmu untuk mengetahui sesuatu yang terhijab, yang tertutup darimu, minal ghuyubi, dari perkara-perkara gaib. Jadi mengetahui aib-aib dari diri kita sendiri itu lebih baik daripada pengetahuan kita tentang sesuatu yang gaib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya hanya dua. Ada keinginan atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua adalah melakukan hal itu, ibadah itu, wirid itu, zikir itu, membaca Al-Quran itu, sholat malam itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan. Tujuannya hanya karena Allah. Tujuan yang kedua itu yang benar. Tujuan yang pertama, ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya agar apa? Tujuannya agar mengetahui sesuatu yang akan terjadi.
agar mendapatkan keistimewaan atau bahasa kita karomah. Kalau sudah tujuannya seperti itu sudah bisa dipastikan asalnya adalah nafsu. Kenapa nafsu? Karena nafsu keinginannya adalah ingin terkenal, ingin diistimewakan, ingin dikhususkan. Maka kalau sudah tujuannya seperti itu, maka itu adalah penyakit hati. Dan penyakit hati ini harus disembuhkan. Kemudian tujuan yang kedua, ini tujuan yang benar, melakukan segala sesuatu di dunia ini hanya karena Allah. Tidak ada tujuan lain, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti contoh yang sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apakah salah ketika seorang hamba melakukan ibadah, melakukan zikir, wirid, istiqomah dalam ibadah-ibadah tertentu yang dia suka melakukan ibadah itu dengan tujuan-tujuan duniawi, itu apa salah? Apa salah? Sebenarnya tidak salah. Namanya juga memohon kepada Allah, saya bersedekah agar selamat. Itu juga cara. Tapi ketika bersedekah dengan tujuan selamat, dengan bersedekah tujuannya karena Allah, apa bedanya? Maka di sini ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sekali-kali kita mengharapkan karomah, keistimewaan, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita telah istiqomah. Jadi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah terus. Maka ketika seorang hamba melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemuinya dengan karomah, dengan keistimewaan. Nah terus kalau kita sudah istiqomah, kemudian Allah tidak menemui kita dengan karomahnya, apakah kemudian kita setelah itu tidak istiqomah? Maka kalau demikian, artinya ibadah yang kita lakukan dengan keistiqomahan tersebut, kita hanya sebagai seperti seorang penjual. Penjual menawarkan barang dengan harga tertentu, sudah dimurahkan atau sudah dinaikkan, sudah dilebihkan, ternyata pembelinya tidak membeli. Kita sebagai penjual, nggak dapat, saya nggak dapat harganya, tidak dapat harganya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada kita karomah, kemudian istiqomah itu kita hilangkan? Tidak. Kenapa? Karena kalau demikian itu adalah ibadahnya bisnismen, ibadahnya penjual. Sekarang apa yang bisa kita jual kepada pemilik modal? Pemilik modalnya Allah. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya adalah jual beli. Ketika nilainya jual beli, maka itulah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah asyirku al-khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa disebut kesyirikan yang tersembunyi? Karena kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan sesuatu itu keinginan dari nafsu kita, keinginan dari hati kita, keinginan dari jiwa kita. Kalau demikian artinya apa? Artinya kita menyembah untuk memenuhi kebutuhan nafsu kita. Berarti kita menyembah siapa? Menyembah Allah atau menyembah keinginan kita? Akhirnya menjadi menyembah keinginan kita, dan itu tidak boleh. Maka di sini ada cerita. Kalau dihitung-hitung kakek guru ke kami, karena ini rata-rata di Al-Azhar sekarang di Mesir itu murid beliau. Ulama-ulama yang sepuh itu murid beliau. Namanya Syekh Shadiq Al-Adawi. Syekh Shadiq Al-Adawi ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat aib orang lain. Setiap kali ada orang masuk bertemu dengan beliau,
aibnya nampak. Aibnya nampak. Semua aib orang yang bertemu dengan beliau nampak kepada Syekh Shadiq Al-Adawi ini. Ketika beliau jalan keluar, semua orang yang beliau temui itu nampak aibnya. Sehingga beliau memutuskan untuk apa? Untuk nggak keluar rumah. Kenapa? Capek, kata beliau. Jadi tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi fokus kepada aib orang yang ada di depannya. Nah, kalau kita memiliki kemampuan seperti ini kan enak, bisa jualan kita. Laris. Ini Syekh Shadiq Al-Adawi. Sampai kemudian beliau memutuskan untuk umrah dan beliau bermunajat kepada Allah, nempel di Ka'bah, baru terkabul, tertutup itu hijab alam gaib. Sesuatu aib-aib yang tertutup itu tertutup kembali seperti semula. Maka beliau mengatakan terbukanya tabir hal-hal yang gaib itu justru menjadi bumerang bagi seorang hamba, karena dia tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Syekh Shadiq Al-Adawi. Kemudian dikisahkan lagi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i dan termasuk mujaddid, pembaharu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menceritakan suatu ketika beliau sholat dan kemudian sujud dengan khusyuk. Ketika sujud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagi beliau untuk mendengar dan memahami tasbih seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi beliau mendengar tasbih-tasbih makhluk yang tidak pernah kita dengar. Ini ada di mukjizatnya Nabi Muhammad, ada seperti ini, bahwa ada batu mengucapkan salam, kemudian pohon mengucapkan salam, ini berzikir, itu berzikir. Nah, ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ketika sujud dibukakan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai subuh beliau tidak bisa mengangkat dirinya dari sujud itu. Sampai digoyang-goyang oleh orang lain yang membangunkan seakan-akan beliau tidur. Tapi setelah itu beliau tidak bisa merasakan bahasa manusia. Jadi tidak terdengar. Bahasa orang itu tidak terdengar, yang terdengar hanya tasbih dari seluruh alam semesta ini. Maka kata beliau apa? Tidak mudah. Terkadang seorang hamba tidak mampu ketika tabir hal-hal yang gaib itu dibukakan sedikit bagi dia. Dibukakan sedikit bagi dia. Ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi bagaimana Bapak-bapak? Apakah ada yang ingin mengamalkan sesuatu kemudian agar mengetahui hal-hal yang gaib? Itu bumerang. Karena apa? Tertutup itu lebih baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini syaitan itu memiliki cara yang amat sangat canggih untuk apa? Untuk memalingkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin syaitan itu akan menguji seorang pencuri dengan ujian-ujian seperti ini. Yang diuji pasti ulama, pasti penuntut ilmu yang memiliki dasar-dasar keilmuan yang mapan, pasti akan diuji dengan hal-hal seperti tadi. Maka kita menemukan kisah-kisah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Al-Imam Al-Ghazali itu didatangi cahaya, kemudian cahaya itu mengaku, aku Tuhanmu. Sekarang kamu sudah terbebas dari sholat 5 waktu. Lah kalau kita yang datangi seperti itu langsung nggak sholat besoknya, Pak. Langsung nggak sholat besoknya, tapi langsung dilempar oleh beliau, kamu setan. Kenapa setan? Ya jelas, Nabi Muhammad sholat 5 waktu, masa kita umatnya tidak sholat 5 waktu? Tidak sholat 5 waktu. Jadi bagaimana bagi seorang hamba untuk mengetahui atau cara agar aibnya diri sendiri ini itu kita mengetahui, dan kemudian kita bisa mengoreksi diri kita sendiri? Maka caranya ada 4. Cara yang pertama adalah
berguru, menemukan guru, syekh, kiai, ulama yang dapat membimbing kita dalam agama ini. Kemudian membimbing kita bagaimana berakhlak mulia, membimbing kita bagaimana mensucikan, membersihkan diri, nafsu, hati, dan ruh kita dari penyakitnya. Contohnya siapa? Contohnya para sahabat. Para sahabat itu dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gurunya Rasulullah. Apakah Rasulullah hanya majelis ilmu seperti ini? Tidak, tapi hidup bersama mereka. Ada yang mencuri dihukum, ada yang munafik ditegur, ada yang meninggalkan perang ditegur, ada yang melakukan ini ditegur, ada yang mabuk ditegur, ada yang ini ditegur. Itu Rasulullah seperti itu. Itu guru. Guru yang membimbing untuk memahami agama, mengajarkan akhlak, dan bagaimana mensucikan nafsu diri, mensucikan jiwa, mensucikan hati, dan mensucikan ruh seorang murid. Maka kalau menemukan guru seperti ini, istiqomahlah untuk terus bersama guru itu. Ikuti terus. Dan ini adalah sebaik-baik cara untuk apa? Untuk mengetahui aib diri kita. Mengetahui aib diri kita. Jika tidak memiliki guru, atau Ustaz, saya sudah nyari di seluruh Jakarta ini nggak ada orang yang lebih alim dari saya, misal seperti itu, atau tidak ada guru yang seperti yang disebutkan tadi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Maka tugas kita yang kedua, cara yang kedua adalah menemukan sahabat, teman yang bisa menasehati, bisa mengarahkan kepada yang baik. Boleh kita katakan yang kedua ini kita membentuk komunitas. Kita membentuk komunitas. Komunitas yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali beliau hijrah ke Madinah apa? Membangun masjid. Maka membentuk komunitas di masjid itu salah satu caranya. Sehingga melahirkan orang-orang, kita bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat mengingatkan kita akan kesalahan kita. Maka sahabat dan juga teman yang dapat menegur, mengarahkan, menasehati, dan juga sekaligus menemani dalam kehidupan kita, itu adalah cara yang kedua untuk mengetahui aib kita. Jika kemudian kita ditanya, bagaimana kalau sudah nggak menemukan guru, tidak menemukan teman? Oh, nggak ada Ustaz, tidak ada sahabat yang abadi. Yang ada adalah kepentingan, kan begitu. Maka cara yang ketiga adalah jika tidak ada, dengarkan apa yang diomongkan, disampaikan oleh musuhmu. Karena musuh itu yang dicari pasti kesalahan. Kesalahan dari lawannya. Maka kalau musuh kita, lawan kita, orang yang tidak suka kepada kita menyampaikan sesuatu tentang kita, kita dengarkan itu. Dan kita perbaiki dari kritikan mereka, dari penilaian mereka. Lah, Ustaz, kalau tiga-tiganya sudah nggak ada, guru tidak ada, sahabat tidak ada, musuh pun tidak ada, maka cara yang keempat adalah hidup di tengah-tengah masyarakat dan bersosialisasi dengan mereka. Berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan siapapun. Karena dengan berinteraksi dengan mereka, artinya kita akan menghadapi keburukan dari mereka, kesalahan mereka, interaksi mereka kepada kita yang tidak layak harus kita hadapi. Maka ketika itu akan nampak sendiri asli bawaan dari diri kita. Kita akan kelihatan. Yang buruk akan nampak buruk ketika disakiti.
Kemudian yang jelek akan nampak jelek, yang baik akan nampak baik. Sedangkan yang harus kita contoh siapa? Yang harus kita contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disakiti, beliau tidak ingin menyakiti mereka. Ketika malaikat menawarkan untuk melempar kaum yang mengusir Rasulullah dengan gunung, Rasulullah mengatakan, aku tidak diutus untuk itu. Ketika Rasulullah diminta oleh para sahabat agar mendoakan keburukan, Rasulullah mendoakan kebaikan. Bahkan kepada Abdullah bin Ubay, pemimpin dari para munafik, otak dari siasat penghancuran umat Islam di masa Rasulullah itu adalah Abdullah bin Ubay, pemimpin dari para munafik. Itu ketika mati Rasulullah masih memberikan pakaiannya untuk dijadikan kafan. Ada yang seperti itu. Maka ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika dilempar ke sumur untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi beberapa tahun setelah itu kumpulan dari saudara Nabi Yusuf ini karena paceklik meminta bantuan kepada Menteri Keuangan Mesir ketika itu, dan itu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mengatakan, hijrahlah kalian ke Mesir. Akhirnya dilindungi oleh Nabi Yusuf dan dibantu. Ini contoh dari para nabi ketika berinteraksi dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan umatnya. Jadi cara untuk mengetahui aib diri kita sendiri 3, 4. Berguru, memiliki guru, maka guru kita yang akan menunjukkan aib-aib kita, atau memiliki teman. Dan yang kedua, mendengarkan perkataan musuh. Dan yang keempat, yang terakhir, jika tidak ada semuanya, maka hidup kita di tengah masyarakat, dalam interaksi tersebut kita akan banyak belajar bagaimana harus berbuat baik, bagaimana harus bersikap baik kepada orang yang bersikap buruk kepada kita. Dan itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui aib diri sendiri. Kenapa lebih diutamakan daripada mengetahui perkara-perkara gaib yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mengetahui aib diri sendiri adalah sebab dari hidupnya hati. Sebab dari hidupnya hati. Kenapa sebab dari hidupnya hati? Dan sedangkan hidupnya hati, sejahteranya hati seorang manusia itu akan menjadi sebab dari kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Bagaimana tidak? Ketika kita menghamba kepada Allah karena tujuan-tujuan tertentu, akhirnya ibadah kita ya karena tujuan itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kenapa mengetahui perkara gaib itu tidak diutamakan? Karena mengetahui hal-hal yang gaib itu hanya bonus dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tidak di antara kita di sini yang ketika belanja diambil bonusnya saja tapi barangnya nggak diambil? Tidak ada. Pasti maunya barang sama bonus. Bonusnya apa? Nah, ini bagaimana kita hanya fokus kepada bonusnya saja. Maka tidak semua orang ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkara-perkara yang gaib atau dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keistimewaan karomah, dia mampu untuk memikulnya. Kadang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka itu akan menjadi bumerang bagi hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa aib dalam diri seorang hamba, seorang manusia itu ada 3. Aib yang pertama adalah aib hawa nafsu. Aib hawa nafsu di sini keterkaitannya dengan syahwat. Syahwat apa? Syahwat jasmani. Makan, minum, pakaian, sandang.
papan, tempat tinggal, kendaraan, dan semua yang terkait dengan hal-hal yang bersifat jasmani itu disebut dengan aib dari nafsu kita. Aib dari nafsu kita. Kemudian aib yang kedua adalah aib hati, yaitu kesalahan hati. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan hati kita. Apa yang ada di dalam hati? Contohnya hasad, iri, dengki, takabur, sombong. Itu semuanya perkara hati yang harus diselesaikan. Tadi ada aib yang bersifat jasmani, bersifat nafsu, itu juga harus diselesaikan, ada obatnya. Demikian juga perkara hati, iri, dengki, hasad, sombong, itu juga penyakit hati dan sudah kita kaji di dalam kitab Bidayatul Hidayah waktu itu. Itu bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian aib yang ketiga adalah aib dari ruh. Aib dari ruh ini kaitannya dengan ruh, yaitu al-huzuz al-batiniyah, perhatian dalam diri kita yang bersifat batin. Contohnya apa? Contohnya karomah, contohnya kedudukan. Oh, saya setelah melakukan ibadah ini, saya mendapatkan ini, Allah memberikan saya ini. Oh, saya kalau baca ini, saya bisa melihat aib orang itu, saya bisa melihat kesalahan orang itu. Oh, kalau saya melakukan ini, saya bisa seperti ini. Dan terkadang memang seperti itu. Maka itu adalah aib dari ruh. Bahwa karomah dan makom, kedudukan itu seakan-akan bisa dicapai. Dan ketika sudah mencapai itu, kita merasa lebih tinggi dari hamba-hamba yang lainnya. Maka itu adalah aib dari ruh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menemukan juga banyak sekali, tidak hanya di zaman ini, di zaman sebelum kita itu juga banyak dikisahkan bahwa majelis-majelis ilmu itu dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kisah-kisah. Menceritakan tentang karomah, menceritakan tentang keistimewaan, menceritakan tentang makom-makom kedudukan para ulama. Sehingga kemudian kalau majelis itu tidak diisi dengan hal-hal yang seperti itu, seakan-akan itu bukan majelis hakikat, bukan majelis ma'rifat. Seolah-olah kedudukan itu, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditunjukkan dengan karomah, dengan keistimewaan. Dan tidak sedikit yang menanyakan itu. Bahkan beberapa guru-guru kami banyak yang ditanya, oh itu katanya mursyid, karomahnya apa? Ditanya seperti itu. Jadi harus ada karomah baru dikatakan mursyid, baru dikatakan syekh, baru dikatakan guru. Maka para ulama mengatakan ainul karomah, inti dari karomah itu adalah istiqomah. Istiqomah melakukan sesuatu ibadah. Maka kalau istiqomah melakukan sholat duha, ya itu sudah karomah. Istiqomah melakukan sholat malam itu juga karomah. Istiqomah hatam Al-Quran sehari sekali itu istiqomah. Itu karomah. Ada murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada yang meragukan tentang keulamaan beliau, kewalian beliau, keistimewaan beliau, ketinggian derajat beliau. Ada murid yang sudah ikut beliau, sudah dekat dengan beliau, belasan tahun bersama dengan beliau. Itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh, kenapa saya tidak pernah melihat karomah dari kamu? Nah, kan kita sering kalau biasanya datang ke majelis-majelis manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diceritakan itu tentang karomah-karomahnya yang istimewa-istimewa. Nah, ini ada cerita yang agak berbeda tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Murid yang ikut belasan tahun dengan beliau menanyakan, Syekh, selama belasan tahun saya tidak melihat karomah dari kamu. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
Kamu pernah melihat aku meninggalkan ibadah yang bersifat fardu, bersifat wajib, apapun itu? Kata muridnya, tidak pernah. Kamu pernah melihat aku meninggalkan hal-hal yang sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak pernah. Kamu pernah melihat aku melakukan kemaksiatan? Tidak pernah. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada tidak karomah yang lebih besar dari itu? Tidak meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan yang sunnah, dan tidak melakukan yang dilarang. Itu jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi masalah di negara kita, khususnya di masyarakat kita ini, yang disampaikan itu keseringan tentang karomah, tentang keistimewaan, tentang ini, sehingga kemudian di bayangan kita, kalau kita nggak bisa terbang itu bukan wali namanya. Yang ditanamkan itu, kalau tidak tahu perkara yang gaib itu bukan wali. Kalau tidak bisa menebak isi hatiku itu bukan wali. Itu yang ditanamkan. Maka banyak yang diceritakan, oh Syekh ini bisa Isra Mi'raj sekian kali. Nabi Muhammad Isra Mi'raj sekali. Oh Syekh ini bisa begini, kalau begini itu begini, kalau begini, kalau Syekh ini begini, Syekh ini lebih dari Syekh ini, Syekh ini lebih dari Syekh itu. Yang didoktrin hal-hal yang seperti itu yang sifatnya apa ya? Sifatnya yang bentuknya keajaiban-keajaiban yang berbeda dengan adat kebiasaan. Itu yang ditanamkan di masyarakat kita. Padahal para guru-guru kita, ulama-ulama besar menanamkan hal-hal seperti tadi, itu keistiqomahan. Melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian terlahir dari majelis-majelis seperti itu apa? Fanatisme. Fanatis. Ya sudah, saya ikutnya ini, kalau bukan ini sudah salah. Fanatis. Kenapa? Karena hal-hal yang bersifat ajaib-ajaib seperti tadi. Dan juga terbentuk di benak kita seolah-olah yang duduk di depan ini, ustadz, dai, syekh, kiai, ulama, itu makomnya lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Belum tentu. Hal-hal seperti ini kami hanya diberikan tugas saja oleh takdir. Kalau boleh milih ya saya akan milih yang lain lah. Cita-cita saya bukan seperti ini. Tapi ini takdir yang memaksa kami untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena jalur kami sudah seperti ini. Bukan sebuah keistimewaan. Oh ini Ustadz, nggak ada keistimewaan itu. Kita sama, kita hanya melaksanakan takdir yang ditetapkan untuk kita. Ini kami ditugaskan untuk seperti ini, maka tugas kami seperti ini. Tugas kami seperti ini, maka tidak ada kelebihan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang maksum dari kesalahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Tidak ada yang maksum lagi. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Setiap dari kita memiliki kesalahan, memiliki aib yang harus dikoreksi, yang harus diratapi, yang harus kita bertaubat karena kesalahan dan aib itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga standarnya apa? Barometernya apa? Barometernya bukan makom kedudukan, bukan pula karomah, bukan pula keistimewaan apapun itu, tapi barometernya adalah ketakwaan. Jadi tidak ada privilege, ya, tidak ada privilege. Kalau jika dalam urusan agama tidak ada privilege, bagaimana dengan urusan dunia? Dunia juga semestinya tidak ada privilege. Tidak ada keistimewaan. Maka ini hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa mengetahui aib diri kita sendiri itu lebih utama daripada mengetahui sesuatu yang gaib. Jadi kalau kita istikharah kepada Allah belum dapat jawaban,
Ya diteruskan istikharahnya, bukan berhenti. Ah, nggak ada jawaban, berhentilah. Terus saja istikharah. Bisa jadi jawabannya dari hal-hal yang lain yang kita mungkin tidak kita sadari. Karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini tentang tasyawufuka, keinginanmu, semangatmu untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari aib-aib dalam dirimu itu lebih baik daripada keinginanmu atau kegigihanmu untuk mengetahui sesuatu yang terhijab dari perkara-perkara gaib dari dirimu sendiri. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait tema ataupun yang mendekati dengan tema ini, dipersilahkan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit atau 7 menit. Tidak ada? Jika tidak ada, saya tutup. Apa karomah selain istiqomah? Ainul karomah itu al-istiqomah. Inti dari karomah itu adalah istiqomah. Ada tidak karomah-karomah selain itu? Banyak. Banyak. Seluruh mukjizat para nabi, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mungkin terjadi untuk umatnya. Mungkin. Ya. Mungkin terjadi untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dapat wahyu. Maka kita menemukan beberapa para ulama seperti guru dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ada namanya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas itu buta, tapi bisa menafsirkan Al-Quran. Terus ilmunya dari mana? Tidak bisa baca tulis. Dari mana? Dari Allah langsung. Itu namanya ilham. Namanya ilham. Disebut dengan ilham. Ada, pernah kita kisahkan juga, Syekh Abdul Aziz Dabbagh, buta huruf, punya tafsir namanya tafsir Ibriz. Dari mana itu ilmunya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengingkari hal-hal yang seperti itu, Nabi Muhammad juga buta huruf. Yang terjadi kepada umatnya ini disebut dengan karomah. Kalau disebut terjadi kepada seorang nabi, itu disebut dengan mukjizat. Ya. Mungkin tidak seseorang ngomong dengan binatang. Mungkin. Itu namanya karomah. Jika Allah memberikan kepada hamba tersebut. Ketika itu terjadi kepada seorang nabi, itu namanya mukjizat. Ketika seorang hamba mengetahui apa yang akan terjadi kepada hamba yang lainnya, itu juga karomah. Ketika kepada seorang nabi, itu namanya mukjizat. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di Gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Diinjak oleh Nabi Muhammad, diam kamu Uhud. Karena sekarang berdiri di atasmu seorang nabi, dan As-Siddiq, dan 2 orang yang syahid, kata Rasulullah. Jadi yang berdiri di atas Gunung Uhud itu Nabi Muhammad, As-Siddiq, Abu Bakar, Asy-Syahidani, 2 orang yang syahid. 2 orang yang syahid itu Umar dan Utsman. Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Ada yang meriwayatkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Umar meninggal, tertusuk, dibunuh, itu karena beliau sudah tahu kalau beliau akan meninggal mati syahid. Siapa yang menyebutkan, menceritakan? Nabi Muhammad. Itu mungkin. Hal seperti itu mungkin. Tapi itu bukan tujuan. Kesalahan kita adalah menjadikan karomah itu sebagai tujuan. Kalau tujuannya pengen bisa seperti ini, pengen bisa seperti itu, dengan mengamalkan sesuatu, maka tujuannya Allah atau tujuannya
bonus dari Allah itu. Tujuannya bonus, dia nggak dapat intinya. Intinya apa? Intinya istiqomah itu tadi. Jadi keistiqomahan bisa melahirkan karomah, bisa tidak melahirkan karomah, karena keistiqomahan itu sendiri adalah inti dari karomah itu. Inti dari karomah itu. Maka karomah itu banyak, dan kita boleh percaya atau tidak percaya boleh. Tapi kalau mukjizat itu kita harus percaya. Kalau karomah kita boleh tidak percaya. Maka sekarang yang dijual kebanyakan adalah karomah. Majelis isinya cerita-cerita tentang karomah-karomah itu. Kita nggak diajari bagaimana istiqomahnya. Itu salah. Nah, itu salah atau tidak tepat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Jika tidak ada, saya tutup. Kami punya pengalaman menanyakan tentang beberapa hal terkait perselisihan, perdebatan, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Beberapa guru kami justru lebih memilih diam dan tidak mengomentari. Jawaban beliau hanya satu. Waktu itu kami nanya, banyak yang kami tanya, dan rata-rata beliau menjawab apa? Aska, kamu akan lihat sendiri nanti. Seperti itu. Beliau tidak ingin mengungkapkan, menyebutkan apa yang akan terjadi. Rata-rata beliau mengatakan seperti itu. Kamu akan tahu sendiri nanti. Dan jawabannya itu terkadang kami baru paham 7 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu baru kami melihat. Dan ketika kami tanyakan kembali, jawaban beliau, kamu sudah lihat kan sekarang? Jadi ternyata perkara-perkara gaib itu tidak boleh dibongkar. Tidak boleh diucapkan, disampaikan sebelum itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi. Karena kalau dibongkar artinya kita sudah membongkar rahasia Allah yang dirahasiakan dari hambanya. Itu dosa. Dosa dan tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu saya kasih bocoran kok kamu bocorkan ke orang lain, kan begitu. Itu artinya berakhlak, memiliki akhlak terkadang harus dirahasiakan tentang perkara-perkara gaib yang terbuka itu. Maka itu bumerang bagi kita kalau kita tidak mampu. Bayangkan seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani sujud mendengar seluruh tasbih alam semesta. Setelah itu beliau nggak mendengar apapun. Yang didengar hanya itu, dibangunkan tidak bisa. Itu bagaimana? Itu sulit sekali. Sulit sekali, maka alhamdulillah kita tertutup dan terhijab dari perkara-perkara seperti itu sehingga kita bisa fokus mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kehusyuan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari gangguan-gangguan setan yang mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.